Bismillahirrahmanirrahim. Saya Indra Gumilar, CGP Angkatan 10 Kabupaten Subang, dengan fasilitator Ibu Desi Susilowati MPD dan pengajar praktik Bapak Abbas MPD. Di sini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Koneksinya setelah saya mempelajari keseluruhan modul 1 ini dimulai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, dan yang terakhir adalah mengenai disiplin positif. Setelah mempelajarinya, di awal saya agak kesulitan menemukan koneksi antar materi karena ini hal yang baru bagi saya, tapi setelah dipelajari ada motivasi internal dari diri saya untuk mengembangkan kompetensi sehingga saya merasa tergerak untuk terus mempelajari materi ini. Kemudian apabila seluruh materi sudah saya kuasai, saya siap melakukan suatu aksi nyata untuk siap bergerak merubah paradigma yang lama menjadi paradigma baru dalam pembelajaran. Setelah itu apabila saya mampu melakukan tersebut pada diri saya juga harus bersiap untuk menularkan atau mengajak kepada rekan guru yang lain untuk sama-sama bergerak menuju pembelajaran yang lebih baik lagi. Di awal modul, pada modul pertama tentang filosofi dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya hanya memahami tentang apa itu arti harfiahnya saja. Ingar sosung telodo, di depan memberi teladan, in mangja mangun karso, di tengah sebagai pembimbing, kemudian yang terakhir adalah tuturi handayani, di belakang sebagai pendorong. Hanya mengerti harfiahnya saja. Tapi setelah makna mempelajari itu, kemudian nilai dan peran guru penggerak, kemudian visinya, kemudian disiplin positif, saya menyadari bahwa segala sesuatu itu harus berorientasi kepada siswa. Kemudian di modul 1.4 ini saya belajar tentang budaya positif, di mana inti dari budaya positif ini adalah tentang suatu perubahan paradigma belajar, menciptakan suatu disiplin positif pada siswa melalui keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan diterapkan dalam keyakinan kelas. Di situ juga saya juga dihadapkan kepada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Diawali dari disiplin positif ini bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah akan tetapi cakap dalam untuk memerintah diri sendiri. Artinya itu sesuatu kata lain dari motivasi internal, sehingga dengan adanya motivasi internal siswa diharapkan mampu menciptakan disiplin positif dan sikap yang merdeka. Kemudian di dalam modul ini juga kita diajarkan dan dibandingkan antara mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi, di mana kalau kita melakukan hukuman kepada siswa, hukuman itu bersifat menyakitkan dan bisa menimbulkan rasa kekecewaan dan kurang pede kepada siswa, bahkan menjadi dendam. Ini adalah elemen-elemen yang menuju ke arah identitas yang gagal. Sementara konsekuensi adalah suatu bentuk pendekatan yang lain yang lebih positif, di mana dengan konsekuensi kita mengajak siswa mengerti terhadap nilai-nilai kebajikan, kemudian diterapkan dalam kesepakatan kelas, di mana kalau konsekuensi itu, kalau kesepakatan tersebut dilanggar maka akan menimbulkan suatu konsekuensi. Dan yang lain adalah restitusi, di mana restitusi ini adalah pendekatan di mana kita menemukanali penyebab dari siswa tersebut melakukan tindakan negatif, kemudian kita memfasilitasi siswa untuk menemukan solusi tindakan apa yang lebih baik, sehingga diharapkan
Selanjutnya kita bisa memperkuat keyakinan kepada siswa tersebut untuk tidak melakukan kesalahan yang sama di masa yang akan datang. Selanjutnya menurut Diane Gosen bahwa kita juga harus memahami 3 motivasi perilaku manusia, termasuk perilaku siswa kita yang berbuat salah, di mana ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari tidak nyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Setelah memahami 3 motivasi perilaku manusia pada siswa kita, kita kemudian memperkenalkan tentang nilai-nilai kebajikan, apa-apa saja nilai kebajikan. Kemudian kita mengajak siswa untuk menemukan atau menyepakati nilai-nilai apa saja yang akan disepakati bersama supaya menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di mana di sini saya tampilkan langkah-langkah untuk membangun keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Intinya sama. Jadi segala sesuatu dibicarakan dengan diawali dengan guru menyampaikan ide atau gagasan kepada, setelah diyakini nilai-nilai kebajikannya apa yang akan disepakati, kemudian gagasan dari siswa ditampung, kemudian disepakati. Setelah disepakati, diperlukan peninjauan ulang beberapa waktu sebelum disepakati bersama dan ditempel di depan kelas. Setelah itu kita juga mempelajari tentang 5 kebutuhan dasar manusia, di mana ada yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk adanya kasih sayang, kebutuhan untuk ada kebebasan dan kesenangan serta penguasaan. Di mana ya timbul pertanyaan, apa yang terjadi apabila ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi? Misalnya manusia juga kalau tidak ada satu saja kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, tentu saja akan melakukan tindakan dalam rangka memenuhi kebutuhan itu. Tapi di sini yang menjadi penekanan adalah ada 2 tindakan yang akan dilaksanakan, yaitu diantaranya melalui tindakan positif dan yang kedua adalah dengan melakukan tindakan negatif. Dalam modul ini juga kita diajarkan tentang 5 posisi kontrol guru, di mana 5 posisi ini ada posisi penghukum, posisi pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, yang menjadi pertanyaan menjadi di posisi mana Anda ketika sebelum mengikuti materi ini. Saya adalah sebagai mengambil posisi kontrol sebagai penghukum, di mana saya menyadari bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang kurang baik, sehingga kedepannya mudah-mudahan saya bisa melaksanakan atau mengambil posisi sebagai manajer sehingga bisa merestitusi perbuatan negatif siswa tersebut menjadi sesuatu yang positif. Melalui gambar ini bisa kita ilustrasikan gambar di atas. Yang pertama adalah siswa yang melakukan tindakan yang betul, yang positif karena semua kebutuhannya terpenuhi. Kemudian yang gambar di bawah adalah siswa yang tidak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga peran kita selaku guru dengan menggunakan atau memposisikan diri 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi, kita berharap tindakan yang salah ini bisa kita perbaiki sehingga menjadi suatu perbaikan yang bagus dan menjadi suatu disiplin positif, sehingga disiplin positif bisa menciptakan budaya positif dan menghasilkan siswa-siswi yang memiliki atau memahami dan menerapkan profil pelajar Pancasila di dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mereka menjadi siswa yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur.